Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Febino Yasper. Saya berasal dari UPJJ UT Padang. Hari ini saya ingin berbagi dalam praktikum membuat entity relationship diagram sebagai bagian dari tugas 1 mata kuliah basis data, program studi sistem informasi Universitas Terbuka. Tujuan dalam praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar basis data dan bagaimana mengaplikasikannya dalam merancang struktur data yang efisien. Melalui pembuatan entity relationship diagram, saya berharap dapat meningkatkan pemahaman saya tentang hubungan antar entitas dalam suatu sistem informasi. Saya percaya bahwa praktikum ini akan membantu saya mengasah keterampilan analitis dan kreativitas saya, serta mempersiapkan saya untuk tantangan lebih besar di dunia teknologi informasi. Jadi mari kita mulai praktikum ini dan semoga kita dapat belajar bersama dalam menghadapi tantangan-tantangan menarik di masa depan. Untuk kasus pada tugas 1 ini yaitu Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 0811 2312 3123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang akan memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Berdasarkan kasus di atas, tahapan pembuatan RDA-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti terkait. Dari kasus di atas dapat diidentifikasi 4 jenis entiti yaitu Tono sebagai pemilik rental, customer, mobil, data sewa. Maka pada YED, graph editor dibuat 4 entiti seperti berikut. Yaitu ke 4 entiti, customer, pemilik rental, data sewa, dan mobil. Cara membuat shape entity-nya yaitu dengan mengklik pada menu ikon palette dan mengklik bagian submenu entity relationship. Kemudian pilih shape yang bentuk persegi panjang dengan nama entity di bagian dalamnya. Kemudian drag and drop pada layar. Kemudian ubah nama, misalnya mobil. Dan klik enter. Begitu seterusnya untuk keempat entity lainnya. Langkah kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Tono sebagai pemilik rental memiliki atribut nomor NPWP, nama pemilik, nomor telepon, dan alamat dengan atribut primary key-nya adalah nomor NPWP. Customer memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat dengan atribut primary key-nya adalah nomor KTP. Mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa dengan atribut primary key-nya adalah kode mobil. Data sewa memiliki atribut nomor sewa, tanggal kembali, dan denda dengan atribut primary key-nya adalah nomor sewa. Hasil pembuatan atribut tersebut dapat kita lihat seperti gambar YED berikut. Seperti ini gambar graf ERD-nya dengan aplikasi YED. Untuk menambahkan bentuk atributnya yaitu kita drag and drop shape of ellipse seperti ini dengan nama atribut tengahnya, kemudian drag kemudian drop pada bagian entity customer. Kemudian ubah namanya menjadi sesuai dengan atributnya. Misalkan nama. Enter. Sedangkan untuk atribut pemiliknya diambil dari ikon entity relationship dengan nama atribut. Kemudian drag and drop pada bagian customer. Kemudian ubah namanya dengan misal nomor KTP. Klik enter. Begitu selanjutnya untuk atribut primary key-nya untuk entity lainnya. Kemudian untuk penambahan
tanda panahnya, kita sudah tinggal klik bagian tanda panah, kemudian diklik bagian dari entity ke atribut, dari atribut ke entity, seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci temu atau foreign key-nya. Berdasarkan kasus di atas, relasi antar entity-nya yaitu customer mengisi formulir penyewa mobil, kemudian menyerahkannya kepada Tono sebagai pemilik rental. Tono pemilik rental menerima data formulir dan merekamnya ke data sewa. Data diambil dari data sewa untuk mencetak data penyewa mobil. Kemudian mobil disewa atau dipakai oleh customer. Hasil penambahan relasi berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti ini relasinya, dimulai dari customer mengisi formulir, kemudian di pemilik rental menerima data sewa mencetak data penyewaan, kemudian data penyewaan terus ke mobil kemudian menyewa, disewa atau customer menyewa mobil. Untuk menambahkan shape relasinya seperti sebelumnya, itu dengan menambahkan bentuk relation dengan tulisan relation di tengahnya, kemudian drag and drop pada bagian entity yang memiliki relasi seperti ini. Kemudian ubah namanya menjadi misal menyewa, klik enter, tambahkan panahnya. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Ringkasan dari kasus di atas dapat dilihat seperti berikut. Satu customer mengisi dan menyerahkan formulir kepada satu pemilik. Satu pemilik rental menerima banyak data sewa. Banyak data sewa mencetak banyak data penyewaan. Satu customer menyewa satu mobil. Sehingga dari kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Customer dengan pemilik rental adalah 1 ke 1. Pemilik rental dengan data sewa adalah 1 ke banyak. Data sewa dengan mobil adalah banyak ke banyak. Customer dengan mobil adalah 1 ke 1. Dari hasil tersebut dapat digambarkan seperti berikut. Kita tinggal menambahkan arah panah yang seperti ini yang menggambarkan hubungan relasi 1 ke 1. Seperti ini, 1 ke 1 dengan cara misalkan double klik, kemudian direct dari customer ke relasi. Kemudian untuk dari 1 ke banyak, klik ini, double klik, kemudian dari entity ke relasinya, begitu seterusnya. Begini. Langkah terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau nangkingnya. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi entiti dan atributnya adalah pemiliki dari setiap entiti yang terhubung. Maka RD dapat disempurnakan seperti gambar berikut ini. Dari yang sebelumnya relasi antara mobil dengan data sewa adalah mencatat penyewaan, kemudian kemudian relasinya berubah menjadi detail sewa. Maka detail sewa ini memiliki 3 atribut, yaitu yang berasal dari atribut yang memiliki relasi dengannya, yaitu atribut dari mobil yaitu kode mobil, dan atribut data sewa yaitu data sewa. Kemudian pemiliki dari entity data sewa itu sendiri yaitu detail sewa seperti di gambar. Kemudian terdapat relasi antara data sewa dengan data sewa yaitu mencetak data, kemudian mobil dengan data sewa itu menyimpan data. Maka kita dapat ARD final seperti gambar berikut. Dengan alur awal berasal dari customer yang dengan relasi dengan pemilik rental yaitu mengisi formulir. Kemudian dari pemilik data ke data sewa itu menerima data, kemudian data sewa, dari data sewa mencetak data, kemudian dimasukkan ke data sewa, dari data sewa data disimpan, kemudian beralih ke mobil, kemudian mobil disewa customer atau customer menyewa mobil. Begitu seterusnya untuk alur diagram berikutnya, alur kegiatan tersebut seperti yang tertera pada diagram seperti berikut, seperti ini.
Demikianlah langkah-langkah membuat entity relationship diagram tersebut sebagai bagian dari tugas mata kuliah berbasis data di program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Saya merasa sangat bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang melalui praktikum ini. Saya juga berharap bahawa apa yang telah saya pelajari akan menjadi landasan kuat bagi perjalanan saya ke depan dalam dunia teknologi informasi. Terima kasih kepada semuanya, terutama Ibu Tutor Sri Rahayu yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang telah saya bagikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat belajar dan semoga kita semua dapat terus bertumbuh dan berkembang bersama-sama di Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.